Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, apa maksud Tuhan ketika Dia berkata bahwa karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai maka apapun yang ada padanya akan diambil juga? Tuhan mengacu pada barang-barang spiritual daripada barang-barang material. Kasih, iman, harapan adalah semua hal yang bersifat rohani. Bagi siapa saja yang memilikinya akan diberikan lebih. Saudara-saudari, ketika kita menjalankan iman kita, harapan kita, dan cinta kita, maka akan menumbuh kembangkan jiwa kita. Hasilnya kita menjadi kaya dalam kasih karunia. Ketika kita tidak menjalankan iman, harapan, dan kasih, kita akan kehilangan semuanya. Seperti yang diajarkan Santo Paulus kepada kita, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara-saudari, kamu memang akan mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu memang akan melihat tetapi tidak pernah melihat. Kita dapat melihat dunia secara alamiah atau supranatural. Iman, harapan, dan kasih memungkinkan kita untuk melihat dunia secara supranatural. Cara alami melihat sesuatu membatasi kita dalam 1000 cara karena alam semesta ini terbatas, akan berlalu dan sementara. Dunia supernatural yang dilihat melalui iman tidak terbatas, akan terpenuhi dan bertahan selamanya. Maka tanpa iman, kita akan mendengar tetapi tidak mengerti. Kita akan melihat dengan seksama tetapi tidak pernah melihat. Saudara-saudari, hanya ketika kita berjuang untuk meneladani Yesus, barulah kita benar-benar memahami kata-kata ini. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini mungkin sulit untuk dipahami, tetapi memang begitu. Untuk mengenal Yesus, perlu menjadi seperti dirinya. Saat kita mulai memperjuangkan cintanya, kita mulai menjadi seperti Yesus. Dan dengan demikian kita mulai mengenalnya. Untuk memiliki hati seperti Yesus, perlulah untuk berjuang dan menderita. Berjuang dan menderita tanpa rasa takut, tanpa meluangkan waktu, dan tanpa putus asa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.